Oke, lanjut teman-teman. Eh, Materi kita selanjutnya adalah terkait dengan praktikum bagaimana implementasi fitur input dan tombol get weather. Nah, sebelum kita memulai implementasi, teman-teman perlu menyiapkan beberapa setup seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman perlu melihat apakah si source code sudah ada atau belum. Kalau misalkan belum ada, nah teman-teman bisa melakukan proses clone. Dengan cara apa? Dengan cara git clone. Misalnya contoh nih, saya ada folder baru ganti laptop, gitu ya. Teman-teman bisa buka ke halaman, nah ini, kemudian copy, ini ya, copy, terus git clone master. Nah ini otomatis kita sudah bisa melihat hasil downloadnya. Atau kalau teman-teman nggak ada git juga, teman-teman bisa mendownload kode download zip di lokasi yang sama atau berbeda, silahkan. Jadi setidaknya teman-teman sudah dapat dua source code. Seperti itu ya. Oke. Nah, ketika semua sudah siap, teman-teman perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah pilih IDE teman-teman. Saya di sini pakai Tray ya, teman-teman pakai VS Code juga bisa. Nah, ini source code yang perlu disiapkan. Jadi ketika source ini sudah ada beberapa poin yang perlu teman-teman pahami tadi. Mungkin agak sedikit terlewat ya di video sebelumnya. Nah, dari source code ini, teman-teman perlu memahami beberapa hal. Yang pertama adalah state management. State management ini, teman-teman bisa dapatkan dengan melihat di posisi wither tsx. Jadi, wither tsx ini adalah sebuah file yang saya siapkan untuk tampilan wither-nya seperti apa. Kalau kita lihat tadi, di sini ada use state, gitu ya. Use state ini kita gunakan untuk menyimpan semua state atau data-data terkait dengan wither kita. Mulai dari kotaknya, set is loading false true-nya, kemudian kalau ada error message, kemudian kalau seandainya data wither tersebut datang, gitu ya. Nah, yang perlu di-type dari sini adalah si type ini merupakan adalah objek yang field-fieldnya menyerupai dari respon API-nya. Kita cek misalkan di sini ya. Nah, ini. Respon body ini kita convert menjadi sebuah interface, teman-teman. Jadi sebuah interface yang kita gunakan untuk menangkap data tersebut. Jadi data yang diambil dari API itu akan masuk ke field ini. Gunanya untuk apa? Supaya kita mudah untuk memparsingnya. Selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya asynchronous fetch. Nah, asynchronous fetch ini adalah sebuah step di mana kita mengambil data dari wither. Tadi sudah dijelaskan bahwa proses asynchronous ini adalah proses non-blocking. Jadi ketika ini dijalankan, kita sambil melakukan aktivitas yang lain itu nggak ada masalah. Misalkan buka tab lain atau lain-lain. Selanjutnya adalah error handling. Error handling itu biasanya ada try catch di sini ya. Jadi coba dulu proses pengambilan data. Kalau misalkan gagal, maka dia akan masuk ke catch yang ini. Dia akan show errornya. Nah, proses pengambilan sendiri, logiknya mirip dengan logik PHP ya, teman-teman. Tadi kalau kita lihat di materi yang ini ya. Sorry. Di materi yang ini. Nah, ini. Ini. Jadi, pertama adalah stepnya penyiapan URL-nya, seperti apa. Tentunya di dalamnya ada API key yang sudah kita tarik tadi dari websitenya. Kemudian juga ada response-nya seperti apa. Kemudian ada data JSON-nya seperti apa. Data JSON ini yang dimunculkan ke tampilan. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, persiapan state ini digunakan untuk apa? Gunakan use state untuk menyimpan teks input, kemudian inisiasi dengan sebuah nilai, dan juga berperan sebagai single source of truth untuk QI. Jadi kalau misalkan ada data lain yang berubah, ya dia menggunakan query ini datanya. Nah, selanjutnya adalah kita perlu mengimplementasi komponen
text input. Ada beberapa parameter yang kita gunakan, mulai dari value, itu dihubungkan ke state query. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ada text input yang value ke query. Query ini akan dipanggil di mana? Akan dipanggil pada saat fetch header. Jadi dia cek dulu isinya. Ada nggak di trim itu untuk apa? Trim itu misalnya kalau ada koma, ada spasi, ada pokoknya unexpected character gitu ya. So, removes the leading and trailing white space and line terminator character from a string. Jadi itu untuk meremove di depan sama di belakang white space supaya data aslinya tidak terkotori. Misalkan nama London, misalkan nama kotanya London, kalau misalnya tidak ada, dia akan panggil error. Input required, masukkan nama kota dulu. Kalau misalkan yes, tidak ada error, maka dia akan proses loading, error message-nya dikosongin. Karena memang tidak ada error. Dia akan kemudian mencoba melakukan pemanggilan ke API. Gitu ya. Kemudian di sini ada on change text. On change text itu adalah update state saat user mengetik ke input tersebut. Ini ya, on change. Dia akan ngeset ke dalam query ini. Jadi berubah misalkan ban ke ban, d, nah terus-terusnya. Sampai query ini penuh, selesai. Ketika disubmit atau on press, maka dia akan memanggil fetch header yang tadi. Oke. Itu terkait dengan implementasi komponen text input. Kalau dari source code sebelumnya, teman-teman perlu menambahkan dua hal di praktikum hari ini. Yang pertama adalah layout TypeScript. Untuk apa? Untuk menambahkan tombol yang mengarahkan kita ke tampilan yang kita inginkan. Di sini ada misalkan namanya Wither. Wither ini juga berfungsi sebagai router. Name ini dia akan mencari file yang namanya Wither. Gitu ya. Explore akan mencari namanya explore. Index dia akan mencari namanya index. Terus kita kasih judul di atasnya di barnya. Sama kita siapin iconnya. Tergantung kebutuhan iconnya seperti apa. Gitu ya. Nah, dua file ini yang perlu teman-teman siapkan. Setelah file tab screen ini jadi, kita perlu mengarahkan kan file tab screen tabsnya ini kemana. Nah, ini adalah file wither TypeScript ini. Kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Tadi APK yang tadi saya lupa sampaikan bahwa APK dan base URL ini disimpan di sini ya teman-teman. Sebenarnya bisa dalam bentuk INV, tapi ya INV pelajaran terpisah lah gitu ya. Kita siapkan APK dan base URL-nya. Selanjutnya adalah tombol interaktif dengan pressable yang perlu kita siapkan. Apa event-event atau atribut yang bisa kita gunakan? Yang pertama adalah event handling. Property on press memicu fungsi fetch header saat tombol ditekan. Itu adalah function on press ini. Ketika on press ini diklik, maka dia akan men-trigger function fetch header. Kemudian ada loading state. Nah, loading state ini adalah yang tadi true or false, loading atau tidak, gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau misalkan sedang dalam posisi loading, itu tidak ada request ganda, misalkan tombol tekan on press-nya berkali-kali, tekan tombol on press-nya berkali-kali gitu, sehingga request-nya akan banyak dan itu akan membebani server. Kemudian dynamic label ini adalah kalau seandainya data itu berubah, kalau masih loading dia mengambil data cuaca, teksnya. Kalau misalkan sudah tidak is loading, yang ini ya teman-teman, ada wither-nya keisi, maka kalau seandainya wither-nya keisi, maka ya dia akan menampilkan data-data wither tersebut, mulai dari tadi wither location, local time, dan seterusnya. Ini adalah card atau tampilan untuk memunculkan hasil dari request API kita yang tadi JSON tadi tuh key value itu dimunculkan di sini. Oke. Selanjutnya adalah logika penampilan data. Oke, ini ada di fetch header. Nah, kalau kita lihat di sini tadi kita mengambil city dari input text, kemudian kita cek kalau misalkan input text-nya ada,
Kalau misalnya input text-nya tidak ada, maka munculkan alert. Input required, nah masukkan nama kota dulu. Tapi kalau misalkan datanya ada, artinya dia tidak masuk logic yang ini kan, maka dia akan lanjut ke sini, teman-teman. Loadingnya jadi true, dan error message-nya 0, kan tidak ada error message. Kan? Nah, setelah itu, maka kita perlu melakukan penarikan, gitu ya, fetch URL. URL yang sudah ada, kemudian kita fetch, tarik URL-nya, responsnya itu macam-macam. Kita convert dalam bentuk JSON, dan kita simpan ke dalam konstanta JSON. Kalau seandainya responnya oke, responnya tidak oke, artinya bukan 200, maka dia akan menyampilkan error message-nya dan juga gagal membaca data cuaca. Kalau misalkan API-nya mati, internetnya nggak jalan, dan lain sebagainya, itu akan muncul di sini handling-nya. Gitu ya. Kalau misalkan tidak ada, kalau misalkan tidak terpenuhi logika ini, tidak 200 artinya 200, maka dia akan men-set whether JSON tadi sebagai whether API respond. Whether API respond ini adalah tadi typed yang kita siapkan, objek type yang kita siapkan untuk menerima data dari API, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan tadi ada error terpenuhi, kata proses try catch ini ada error, maka dia akan munculkan errornya. Bisa jadi unknown, bisa jadi error yang ada isinya. Kalau sudah selesai, maka set is loading-nya sama dengan false. Artinya kembali ke state semula. Jadi yang disable tidak hilang. Hilang. Gitu ya. Nah, jika sudah terlewati, maka dia akan memunculkan data tersebut ke tampilan. Itulah konsep logik dari aplikasinya. Ada beberapa hal yang terkait dengan UI UX, mulai dari set loading, penanganan error, kemudian data berhasil. Gitu ya. Kita lihat di sini ada activity indicator, text, dan juga weather card. Oke, kita lanjut. Nah, contoh tampilan yang kita harapkan dalam bentuknya seperti ini. Kita mulai dari kita jalankan dulu aplikasinya. Ini nggak ada, kita jalanin dulu. Berarti perintahnya adalah paket JSON npx expo run Android. npx Android, coba bisa. Kok nggak bisa? npx expo Android. Nggak ada juga. Oke, berarti npx expo run Android. Kok opening emulator? Sorry. Saya nggak pakai emulator, teman-teman. Saya di sini akan pakai device dulu ya, teman-teman. Sebentar, Android Studio. Ini mana? Oke, ini kita lihat di sini baru ada apa teh namanya, cuman virtual doang. Nah, kita akan coba colokin. Nah, ada ya? Mana? Set. Oke. Kita sudah siapkan device fisiknya, kita nyalain. Nah, saya mau pakai device fisik aja supaya kelihatan gitu ya perbedaannya. Nah, setelah itu kita jalankan. Harusnya dia ngunci ke sini ya, teman-teman. Oke, kita jalanin. Nah, ini perlu proses building. Jadi teman-teman mungkin akan menunggu beberapa waktu selama proses buildingnya. Nggak apa-apa ya, sambil saya jelasin yang lain. Nah, di sini kita juga bisa melakukan setup kapan dijalankannya npx Android atau npm Android dan seterusnya. Nah, dari tampilan ini, gitu ya, dari contoh ini. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini bentuk input text, kemudian ini bentuk pressable, kemudian ini card yang akan kita munculkan. Jadi, data dari ini kita cek ke apa namanya,
si API-nya ya, teman-teman. Sebentar ke sini. Kalau misalkan kita cobain Bandung, nah ini field yang muncul Bandung, West Java gitu ya, Bandung, West Java ini loh hari kemarin. Kalau hari ini berarti kita ambil tanggal ini 21 gitu ya. Dan kita bisa ambil data cuacanya, status light rain shower-nya, feels like-nya, humidity, wind shear, tergantung kebutuhan kita untuk munculnya seperti apa. Ini baru case to the case aja ya di weather.com. Teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan API yang lain tadi yang kayak saya sampaikan. Mulai dari government, cryptocurrency, bisnis, blockchain, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa dapatkan, teman-teman. Jadi sebenarnya apa namanya? Public API ini itu hanya case saja. Nah, teman-teman bisa cari public API free di Google, teman-teman bisa dapatkan apa yang teman-teman bisa dapatkan, kemudian teman-teman bisa cari juga sesuai dengan kebutuhan aplikasi teman-teman, gitu ya. Karena bisa jadi kebutuhan kita beda-beda, oke? Okay? Nah, ini udah jalan, kita lihat. Nah, nah tampilan ini adalah tampilan awal dari aplikasi kita, gitu ya. Tampilan awal dari aplikasi kita. Bagaimana Pak cara loginnya? Ini tidak berubah dari Firebase yang sebelumnya, teman-teman. Jadi teman-teman perlu masuk ke Firebase dulu, lihat project teman-teman yang teman-teman gunakan. Bagaimana Pak ngelihatnya? Ngelihatnya dengan cara ngelihat si Firebase setupnya di script. Lib, sorry. Nah, ingat-ingat nih. Nah, kayak saya kan lihat ini, new agent. Kadang kalau gagal, karena nggak bisa bedain ini. Kemarin ada kasus out-nya dua. Out ini jangan sampai dua, teman-teman. Di dalam Firebase ini ya. Pastikan teman-teman out-nya cuma satu, tidak terdefinisi berulang kali. Nah, ini lihat ya. Tidak terdefinisi berulang kali. Panggil salah satu aja. Ini example doang, ini nih. Pastikan hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini membahas yang di discussion ya. Tidak boleh ada deklarasi konstanta lebih dari satu kali. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya ini project ID-nya new agent, maka saya juga ambil yang new agent. Lihat authentication-nya, dibuka, email ini yang kita gunakan. Misalkan abcd@gmail.com. Sudah. Kita coba abcd@email.com. Passwordnya 123456. Oke, lanjut. Oke, tampilannya masih seperti yang sama ya. Oke, belum ada to do, bukan berarti belum to do, tapi ini sih agak lambat nariknya, gitu kan. Sinkronisasi dengan Firebase-nya, mungkin koneksi, mungkin juga beban source code. Kemudian kita masuk ke wither.com. Kok wither ini hilang iconnya, nggak apa-apa lah ya. Kita nanti teman-teman bisa explore. Kita masuk ke icon ini yang Explorer kemarin, untuk ambil token push token, notifikasi dari Firebase, ini yang wither. Nah, yang wither ini sama ya tampilan teman kalau kita lihat logiknya. Uh, ya, wither. Nah, layout tadi bentuknya untuk yang ini, tab screen yang ini. Ini kayaknya nih, untuk mengubah itu yang ini ya. Kayaknya ini error, iconnya nggak ada. Teman-teman bisa cari. Kalau misalkan icon ini salah, teman-teman bisa explore. Kemudian weather-nya itu yang ini. Nah, jadi teman-teman misalkan lagi bisa lihat, cari cuaca gitu kan. Nah, ini tampilan awalnya. Ya. Jadi cari cuaca berdasarkan real time nama kota. Nah, sama ya. Ini template view ini kalau munculnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan base-nya adalah kota London, gitu ya, maka kita akan coba isinya dulunya awalnya London ya, query-nya. Terus kita ganti, misalkan jadi Bandung, seperti contoh. Get weather. Nah, ini loading state nih. Nah, ini loading state tadi ya. Loading state. Artinya kita tidak bisa klik tombol ini sampai datanya muncul. Ini pagi hari, teman-teman. Ini yang data saat ini. Jadi data card ini itu dikumpulkan dalam bentuk yang ini. Weather. Tadi kan nama regionnya ada West Java, kemudian local time-nya ada, dan seterusnya. Teman-teman bisa munculkan sesuai dengan kebutuhan. Oke,
Nah, inti dari praktikum ini adalah teman-teman mulai belajar control komponen, artinya menghubungkan elemen input UI secara langsung dengan state untuk sinkronisasi data. Gimana sinkronnya? Ya ganti aja. Ya kan jadi Jakarta misal, sorry, Jakarta, oke, gitu kan. Nah, ini tersinkronisasi teman-teman. Kemudian ada event handling, mulai dari tombol atau keyboard untuk memicu perubahan. Misalkan Surabaya, itu ya, get with it, itu juga. Tadi kemudian kita belajar hari ini asynchronous action, melakukan pengambilan data API secara non-blocking menggunakan async agar aplikasi tetap responsif. Yang terakhir adalah state feedback, jadi informasi visual dari data JSON yang kita dapatkan. Apakah gagal? Misalkan contoh kita gagalin lah ya. Nama kotanya misalkan eh, kota yang aneh apa ya? Bala-bala misalkan. Kalau ada, kalau nggak ada ya berarti akan error. Oh, ada ternyata bala-bala Uganda. Nah, teman-teman bisa carilah case yang lain ya. Dikira saya nggak ada kota namanya bala-bala. Ternyata ada, gitu ya. Nah, itu mungkin pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.